Halo, apa kabar? Berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah di kelas 11 fase F. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang melawan kuasa kolonial. Pada pembelajaran sejarah kali ini, kalian akan belajar bersama Bu Widya yang merupakan guru pengajar sejarah dari SMA Negeri 1 Cianjur. Capaian pembelajaran sejarah yang ingin dicapai di kelas 11 atau fase F ini adalah yang pertama adalah keterampilan konsep sejarah atau historical conceptual skill, dan yang kedua adalah keterampilan praktis sejarah atau historical practice skill. Melalui keterampilan konsep sejarah atau historical conceptual skill, pada akhir fase kelas 11 ini, peserta didik harus mampu mengembangkan konsep sejarah yang dapat digunakan untuk mengkaji peristiwa sejarah, mengidentifikasi kiprah orang-orang atau kelompok masyarakat dalam menciptakan dan menggerakkan sejarah. Kemudian, melalui keterampilan praktis sejarah atau historical practice skill, pada akhir fase kelas 11 ini, diharapkan peserta didik mampu mengolah informasi secara non-digital maupun digital dalam bentuk aplikasi sejarah, rekaman suara, film dokumenter, foto, maket, vlog, timeline, storyboard, infografis, videografis, komik, poster, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran sejarah yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jiwa entrepreneur dan keteladanan para pahlawan yang berjuang melakukan perlawanan terhadap kuasa kolonial di berbagai daerah. Tujuan pembelajaran sejarah yang kedua adalah peserta didik mampu merekonstruksi, menuliskan, dan mengolah informasi secara digital tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kuasa kolonial di berbagai daerah dalam bentuk rekaman suara dan videografis. Sebelum mulai pembelajaran, ada pertanyaan dulu nih. Benarkah Indonesia dijajah selama 350 tahun? Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena kedatangan Belanda pada awalnya tidak dilandasi oleh keinginan untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Ketika ambisinya berubah untuk menegakkan sebuah negara koloni, muncul gelombang perlawanan dari penduduk lokal. Perjuangan melawan dominasi kekuasaan Belanda di Indonesia melalui masa yang sangat panjang. Sebelum abad ke-20, gagasan mengenai NKRI belum dikenal, sehingga perlawanan rakyat lebih bersifat kedaerahan. Mereka berjuang untuk melawan dan mengusir penjajah dengan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani di daerah masing-masing. Umumnya, perlawanan tidak terorganisir dengan baik. Seringkali penjajah menggunakan strategi divide et impera atau politik adu domba, sehingga tidak jarang kaum Bumiputra menderita kekalahan. Dalam rentang waktu ini, perlawanan rakyat terhadap kolonial lebih bersifat perang senjata. Perjuangan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal dalam melawan kolonialisme dapat digolongkan menjadi dua periode, yakni periode sebelum abad ke-19 ketika rakyat menghadapi VOC dan periode setelah abad ke-19 ketika menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Kalian pasti pernah mendengar kalimat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Bung Karno, Presiden Indonesia pertama, dalam pidatonya pada 10 November tahun 1961 saat memperingati Hari Pahlawan. Sekarang kita akan belajar mengenali pahlawan dari uang kertas. Bukan tanpa alasan, wajah terbaik dari para pahlawan diletakkan pada tiap lembar uang kertas. Salah satunya supaya kita mengenal dan mengetahui tentang mereka. Tahu siapa nama mereka, asal mereka, bagaimana perjuangan mereka, dan akhirnya menghargai peran mereka. Yang pertama, ada tokoh pahlawan dalam Perang Padri. Ya betul, dia adalah Tuanku Imam Bonjol yang sangat religius, gigih, dan teguh memegang ajaran agama. Tuanku Imam Bonjol sebagai pemimpin Perang Padri memiliki jiwa patriotisme, tangguh, pantang menyerah, serta cinta tanah air yang tidak dapat diragukan lagi. Kehidupan Tuanku Imam Bonjol mencerminkan keteladanan dan kesederhanaan yang sangat dekat dengan masyarakat. Nah, yang kedua, ada yang tahu nama pahlawan pada uang 10.000 ini? Ya, betul. Namanya adalah Sultan Mahmud Badarudin II, yaitu Sultan Palembang yang berkuasa dari 12 April tahun 1804, 10 hari setelah ayahnya wafat, hingga kemudian diasingkan Belanda pada tanggal 1 Juli 1821 ke Batavia lalu ke Ambon. Dalam masa pemerintahannya, ia beberapa kali memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda, di antaranya yang disebut dengan Perang Menteng. Namanya kini diabadikan sebagai nama bandara internasional di Palembang, yaitu Bandara Sultan Mahmud Badarudin II.
Saya Sultan Agung Hanyokrokusumo, saya lahir di Mataram, Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede pada tanggal 14 November 1593. Saya dikenal sebagai Raja Mataram yang tangkas, cerdas, dan taat pada agama. Saya juga dikenal sebagai raja yang kuat, bijaksana, dan cerdik dalam menjalankan pemerintahan hingga kehidupan perekonomian di Mataram berkembang pesat dari hasil bumi yang melimpah. Perjuangan saya melawan VOC dengan giat melatih satuan-satuan angkatan perang dengan strategi merebut Batavia dengan cara menjepit Batavia dari darat dan laut. Serangan dilancarkan dalam waktu bersamaan, lalu Angkatan Laut Mataram menyamar sebagai pedagang bahan makanan dan membawa beras, dan masih banyak lagi strategi lain yang saya lakukan. Dengan siasat tersebut Belanda tidak bisa bergerak bila VOC lari ke arah timur dan akan terbenam ke dalam rawa-rawa. Jika lari ke barat akan jatuh ke Pangeran Jayakarta dan Banten. Saya wafat di Mataram, persisnya di Bantul pada 1645 dan dimakamkan di Astana Kesultanan Agung. Seperti itulah kisah singkat hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Akila. Saya merupakan murid dari Ibu Widya. Jadi menurut saya tanggapan untuk pembelajaran kemarin atau di IDA itu seru ya, soalnya kita itu aku personally pertama kali memakai yang namanya di IDA itu, jadi tugas yang memakai komputer gitu. Terus baru tahu kalau bisa kayak gitu. Jadi pembelajarannya mengikuti zaman banget. Untuk kekurangannya mungkin ada terkendala ya, karena plak rusak, jadi agak susah gitu karena harus pakai HP gitu aja sih.